Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu telah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, jika dalam pengalaman hidup kita lampu mati atau kita berjalan dalam sebuah kegelapan, tidak ada lampu, pasti ada sebuah kecemasan, ketakutan, dan kecemasan, ketakutan itu setidaknya jangan-jangan nanti saya jatuh, jangan-jangan nanti saya jatuh terantuk oleh batu. Situasi itulah kurang lebih gambaran sederhana yang dialami oleh seorang yang buta. Orang yang tidak bisa melihat, yang dilihatnya hanya gelap, petang, hitam, dan tentu ada sebuah perasaan sakit, minder terhadap orang-orang di sekitarnya yang bisa melihat. Dari saudara yang terkasih, tentu dengan membaca Injil hari ini, dengan situasi yang dialami oleh orang yang buta, ketika orang buta yang berada di dekat kota Yeriko mendengar bahwa Yesus lewat di sana, maka dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tentu ini bukan seperti seorang pengemis, permintaan seorang pengemis yang meminta uang kepada orang yang melewatinya, tetapi ada sebuah kepercayaan bahwa yang melihat, yang datang di situ adalah seorang tokoh yang besar, yang mempunyai pengaruh, yang bisa membuat dia untuk kembali normal. Setidaknya kalau kita meraba-raba, harapan yang diinginkan oleh orang buta itu, dia ingin disapa, ingin didekati oleh Yesus. Iman yang semacam inilah yang kemudian menggerakkan hati Yesus untuk datang kepada orang buta ini, dan Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Ada sebuah keinginan, "Ya Tuhan, semoga aku bisa melihat." Dan disinilah Tuhan juga mengatakan, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Saudari-saudara yang terkasih, mungkin secara fisik kita tidak buta, mata kita masih bisa normal. Tetapi kalau kita renungkan dalam pengalaman kita, tidak sedikit juga bagaimana mata fisik kita seringkali tertutup atau buta melihat kebaikan Tuhan di dalam pengalaman hidup kita atau pengalaman kebaikan di dalam diri orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kita susah, apalagi dengan peristiwa pengalaman pahit yang sering kita alami, kita kemudian susah membedakan mana ini perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik.
sehingga mata kita tertutup oleh kebaikan Tuhan dalam diri kita sendiri dan diri sesama. Tetapi belajar dari sikap iman sejati orang yang buta ini, meskipun dia tidak dapat melihat, dia menggunakan seluruh daya yang ada di dalam dirinya, daya jasmani indrawinya dia untuk bisa melihat Tuhan. Maka begitu pula dalam diri kita, meskipun dalam diri kita penuh keterbatasan secara jasmani, tetapi bukan berarti itu berlindung pada kelemahan diri kita. Justru iman yang sejati dari orang yang buta ini adalah terus-menerus berseru kepada Tuhan, menantikan Tuhan untuk datang di dalam dirinya. Maka kalau itu kita lihat dalam pengalaman doa-doa kita, maka berserulah kepada Tuhan setiap hari tanpa jemu, tanpa merasa lelah, meminta Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa mampu untuk berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Semoga dengan bacaan Injil hari ini memberikan pengalaman iman yang baik bagi kita sekalian, bahwa berharap kepada Tuhan, menantikan dirinya untuk datang akan membuat kita selamat.